Beginilah kemungkinan iblis berkembang biak. Sangat tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sungguh aneh. Iblis merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti manusia. Iblis sebenarnya merupakan golongan jin. Iblis, makhluk laknatullah ini, merupakan musuh abadi manusia sampai hari kiamat. Iblis dapat menyesatkan manusia dalam hal keburukan dan kejahatan, agar kelak sama-sama bisa masuk ke dalam neraka. Manusia adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Ini jelas karena beliau berdua menikah dan dikaruniai anak turun. Untuk iblis, dia juga memiliki anak keturunan, yaitu setan, dan semua anak turunnya menjadi musuh bagi manusia. Bukan hanya manusia yang berkembang biak, namun iblis juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Hal ini diperjelas melalui kitab Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah menyebut sebuah hadis. Sesungguhnya jin itu berkembang biak sebagaimana anak Adam dan jumlah mereka lebih banyak. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dalam Al-Ajhamah dari Qatadah. Jin yang dulunya bernama Azazil ini juga berkembang biak, sama seperti manusia. Perbedaannya terletak pada jumlah anak yang dilahirkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi bagian jin dan manusia. Jin mendapatkan 9 bagian, sedangkan manusia hanya 1 bagian saja. Perkembangan jin dan manusia rasionya adalah 9:1. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Adil Bar, Ibnu Jarir, Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dijelaskan bahwa jin, khususnya iblis, berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Riwayat lain dari Imam Mujahid berpendapat lain. Iblis ini menikah dengan ular yang membawanya ke surga. Hasil hubungan iblis dengan ular ini membuahkan 4 telur yang ditaruh di berbagai penjuru dunia dan lahir dengan wujud setan. Adapun ular sendiri
ia tak luput kena sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran bersekutu dengan iblis. Ia diubah bentuknya menjadi menakutkan bagi manusia. Taringnya memiliki racun sebab dijadikan tempat berlindungnya iblis saat masuk ke surga. Sebagaimana diterangkan pula dalam tafsir Al-Qurtubi, ular ini juga menjadi musuh sebagian manusia. Ia pun disangsi harus berjalan dengan perutnya, di mana sebelumnya ular ini bentuknya indah sekali, laksana burung merak. Persekutuan iblis dan ular ini menjadi bukti bahwa kebanyakan jin itu banyak bentuknya, salah satunya berupa ular. Penjelasan terperinci mengenai iblis bertelur terdapat dalam kitab Tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya, maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi untuk istananya. Mereka memilih lautan sebagai tempat istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis ada di lautan, seperti telah Rasulullah SAW abadikan dalam hadisnya. Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Jawab Ibnu Sayyad, dia telah melihat singgasana iblis. Sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, iblis tidak mudah kewalahan dengan banyaknya manusia yang ada di bumi ini. Maka dari itu, selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mudah tersesat kepada arahan iblis yang buruk.